Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah, Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku. Alhamdulillah, terima kasih ya. Dimanapun kalian berada, baik yang di dalam negeri maupun di manca ya. Yang semoga anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan silahkan di share link kajian dari channel dakwah ini sehingga engkau tercatat sebagai hamba yang telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Begitunya juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga doa-doa baik itu juga tercurahkan untukmu jua. Amin amin ya robbal alamin. Oke, ini kopinya dikurangi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi minum air putih. Kopinya dikurangi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ya jelang duha ketika kajian mampir ngombe, aku telah berjanji akan membahas kajian dengan tajuk ya tentang apa kemarin lakum dinukum waliyadin ya. Itu yang direquest dari saudara kita Kang Mas IT dari Tangerang. Namun akhirnya aku berubah lagi. Insya Allah itu akan kita pending dulu, kita bahas besok ya. Karena ada yang lebih urgen hari ini, aku akan membahas kelanjutan dari yang kemarin, yaitu yang kemarin sudah tamat tentang Petrus ya. Belajar dari Simon, dari Petrus, dari Kepas tentang bagaimana kita mengenal Yesus. Namun ini masih ada benang merahnya karena kajian kali ini berdasarkan komen yang masuk dari saudara Kristen kita. Komennya sangat bagus, maka menjadi sesuatu yang layaklah untuk mendapatkan tanggapan begitu ya. Oke, jadi aku ulangi lagi tentang pesanan dari Kang Mas IT yang dari Tangerang itu ya, yang sudah di request beberapa waktu lalu. Terpaksa kita pending, insya Allah besok ya kita akan membahas apa yang telah disampaikan oleh saudara Kristen kita, yaitu Lae-OH ya. Ini dari Tanah Batak kalau lihat namanya Lae-OH. Lae itu panggilan kehormatan ya, kalau kita Jawa Timur Cak gitulah kira-kira ya. Itu harus kita beri tanggapan. Oke, maka aku kasih tajuk Mesias ya. Mesias itu siapa sih? Apakah Mesias itu Allah? Karena ini masih terkait dengan Petrus ya. Mesias itu bukan Allah. Nanti ini satu playlist sama yang kemarin ya. Cuma sudah lain judul. Mesias itu bukan Allah ya. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu komen-komen dari semuanya teman-temanku ya. Pertama dari Mbak GF yang ada di Palu, terima kasih ya. Terus DP ini kurang jelas aku.
cewek atau cowok? Karena yang namanya Dian itu bisa cowok bisa cewek. Ada Dian Pramana Putra, itu penyanyi top era tahun 80-an ketika genre musik menggunakan digital ya. Yang lagu terkenalnya yang aku senang adalah dia bersama 2D ya, Keraguan. Jadi Dian Pramana Putra bersama Deddy Dukun. Nah, ini nggak tahu ini Dian laki apa Dian cewek. Sementara ada namanya Dian cewek juga ada ya. Jadi nggak tahu aku apa ini cewek atau cowok ya. Yang dari Depok ya. Assalamualaikum Gus, terima kasih atas surat Al-Ikhlas kemarin ya. Saya tambah ilmu lagi, semoga Gus Putih always selalu sehat dan dimudahkan urusannya. Amin amin untuk Mbak atau Mas, nggak tahu lah aku ini ya. Saudara kita yang ada di Depok ya. Aku ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keluarga yang ada di Depok juga selalu dalam lindungan Gusti Allah Engkang Maha Agung. Ya, itu Dian monggo kalau dikonfirmasi ini Dian yang cowok atau yang cewek. Kan sekarang kan ada nama depannya perempuan. Nama belakangnya laki ya. Entah itu suaminya, entah itu bapaknya. Sementara Dian sendiri itu ribet mau dilakikan atau diperempuankan. Oke. Kemudian Mas IPPTK yang ada di Sidamanik, terima kasih atas doa-doa baiknya. Kemudian Mas MK yang ada di Kalsel, hadir Gus ya, mengikuti episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Kemudian S, ini juga nggak tahu ini entah cewek entah cowok ya. Teruskan usahamu untuk mencari dan mengenal Tuhan yang sebenar-benarnya. Tuhan, insya Allah Anda akan menemukan Islamlah yang mengklaim Tuhan dengan cara yang paling masuk akal. Masya Allah. Oke, terima kasih. Berikut Mbak SM. Semoga sehat selalu Gus. Tuhan memberkati. Memberkati. Tulisan sekarang gaul-gaul ya. Oke. Terima kasih. Kemudian KPSJ Rangkas Bitung Lebak Banten nyimak, semoga Tuan Guru sekeluarga sehat selalu. Oke, terima kasih. Ini Mas Ohan nanti aku baca belakangan ya karena komentarnya akan menjadi tajuk kajian kita. Kemudian Mas Ake Bogor Timur, oke, terima kasih. Salam Islam rasionalis. Mas AA, semangat Ustadz. Oke, terima kasih. Di mana ini Mas AA ini ya? Tolong disebutkan. Mas NT ya, di Turki, Turan Kidul, terima kasih. Kemudian Mbak KM Pemalang, ngatur nuhun ya. Mas DS dari Semarang kali ini banjir ya, matur nuhun. Kemudian BO ya, mantap, Tuhan yang punya Roh Kudus belajar sama manusia, terima kasih. CO Borneo hadir, terima kasih. II, terima kasih. Mbak II ini ada di Jakarta ya. Terus Mas NC di Brebes, terima kasih. Mbak DN, Mbak DN di mana? Terima kasih. Haan ikut nyimak Gus, terima kasih. Di mana ini ya? NE Tulungagung, terima kasih. Sidik jari jadi saksi. RW Rembang, terima kasih. Sesepuh kita Mas ABD dari Pamekasan, terima kasih. SG dari SG ini mana ya? Lupa aku ya. Terima kasih. Ya. Kota Pak Lempong itu mana ya? Nggak tahu aku. Hadir dari Kota Pak Lempong, PJ ya. Pak Lempong itu kalau di sini tuh pisang yang digoreng, tapi dia diiris-iris kecil, tidak pisang yang
utuh dibelah dua, enggak ya. Enggak tahu mana kota Pak Lempong ini. Dede Nyimak terima kasih ya. IAA terima kasih dari Jambi. HS terima kasih. RM ibu guru kita terima kasih ya. Aku selalu setia di sini Gus, channel kesayanganku. Oke, matur nuwun, terima kasih. Semoga sehat selalu bersama keluarga di Demak. Wah iya, aku lupa kemarin ya. Diingatkan sama Mas YPS ya, Juanda itu Surabaya Gus, iya. Kadang-kadang bisa kelupaan sampai ke Bandung itu gimana? Padahal sudah berkali-kali ke Juanda. Dan Juanda itu sebetulnya, nah aku diluruskan ini ya. Kemarin ngomong Juanda itu Bandung dan salah. Ya memang salah. Dan itu tidak di luar kesadaranku kalau itu salah itu. Jadi enak aja ngomongnya. Terus diluruskan oleh Mas YPS ini ya. Juanda itu Surabaya Gus gitu ya. Nah, sekarang aku meluluskan lagi mumpung aku ingat. Juanda itu sebetulnya Sidoarjo bukan ikut Surabaya ya. Oke, terima kasih Mas YP yang sudah mengingatkan. Tuban siap hadir Gus, Mas AM matur nuwun. M99 terima kasih. Oke. RM Songo Podo Karunain terima kasih. Oke. Kemudian kita fokus ke komen dari saudara kita ya. Sian dia do holai idokon matu awe ido idia do jabumu. Ini orang dari tanah Batak saudara kita ya. Bagus komennya. Aku baca dulu komennya. Nanti aku jelaskan tentang Mesias karena kita fokusnya ke Mesiasnya. Karena Petrus mengucapkan sebagai jawabannya terhadap Yesus Sang Guru adalah Mesias. Meskipun disebut juga anak Allah, tapi anak Allah tidak menjadi bahan diskusi yang diajukan. Lai kita ini, Lai Oha ini fokus ke Mesiasnya. Maka tajuknya adalah Mesias bukan Allah. Ya. Mesias itu bukan Allah. Oke. Begini, Lai kita, Lai Oha. Komentarnya begini. Gus, terlepas sampean percaya atau tidak percaya Mesias atau tidak percaya Yesus adalah Mesias, selama bangsa Israel masih ada Mesias yang diharapkan. Tidak mungkin kita berharap penuh pada Petrus, tapi pada perkataan Mesias. Bolehlah kita mempercayai kata-kata Petrus yang dikatakan bahwa Petrus mengaku Yesus. Sebetulnya bukan mengaku. Petrus mengakui gitu yang tepat ya, bahwa Yesus adalah Mesias, tapi haruslah kita dengar juga kata-kata Yesus. Bila perlu doa agar Allah bukakan pengertian setiap perkataan Yesus. Walaupun mungkin harus berpuasa beberapa hari, bila perlu berdoa berpuasa sampai 40 hari. Kalau minta langsung kepada Allah. Jadi mintanya kepada Allah. Jangan lupa juga bahwa Yesus ditanya Petrus dan dibalas bahwa Petrus percaya Yesus itu Mesias. Lebih lanjut Matius ditulis kok bahwa Mesias itu yang akan duduk di sebelah kanan Allah. Tolong anunya Le. Bapak kalau pas perlu. Iya, silakan mana aja diambil. Ya, habis casnya. Sini. Agak angkat sih, tarik dikit lagi. Itu dinukil ya di Matius 22 41 sampai 46 ya. 41 sampai 46. Tidak aku baca lah ya. Kamu kan juga bisa baca di situnya. Kemudian menukil pengakuan Petrus Matius 16 15 sampai 16. Ya. Oke. Sebelum aku memberi tanggapan, aku akan memberikan penjelasan dulu tentang Mesias. Supaya kita semua sama-sama clear ya. Sebetulnya begini, Yesus
Kristus. Ya, Isa Al-Masih. Ya. Habis ini, ya. Yesus Kristus Isa Al-Masih. Jadi kalau Yesus menjadi Isa, ya, ini kan pengaruh Gerika juga, ya. Jadi Yesus itu ya Isa gitu loh ya, maksudku, ya. Nanti kalau ada yang masih ngotot bahwa Yesus itu bukan Isa, ya itu sudah kita bahas 2 tahun lalu. Ya. Jadi sudah basi itu, ya. Kalau dia mengakui bahwa Yesus itu bukan Isa, ya enggak usah ikut komparasi religion. Ngapain juga? Kan gobloknya dia aja. Ngotot bilang Yesus bukan Isa, satu lahir di kandang domba, padahal tidak ada ditulis di kandang. Cari sampai mampus, nggak ada kandang domba. Yang ada itu palungan. Apakah palungan itu mesti kandang domba? Nggak ada. Itu diskusiku dengan pendeta sahabat karibku yang ada di Kalimantan Tengah, dan dia setuju. Nggak ada kandang domba itu. Kandang domba itu tafsiran. Jadi tafsiran orang boleh setuju boleh tidak. Harga matinya tekstualnya itu palungan. Ya. Oke. Jadi ya aneh saja sih kalau ada orang ngotot bahwa Yesus itu bukan Isa, apalagi mengambil argumen yang satu di kandang domba, padahal kandang domba nggak tertulis di Alkitab, yang ada palungan, yang satu di pohon korma gitu ya. Lah kalau sudah percaya gitu, ngapain juga ngikuti kajian-kajian komparasi religion. Jadi antara mulutnya sama otaknya sama kelakuannya nggak nyambung. Adanya komparasi-komparasi ini kita lakukan karena dia menuju pada sosok personal yang sama tapi diberitakan secara berbeda. Itu loh. Lah kalau sosok personal sudah dianggap beda, ngapain juga dia ikut? Kan goblok namanya. Gitu. Ya, oke, tapi itu sudahlah. Itu 2 tahun lalu sudah kita bahas. Untuk yang junior bisa tanya seniornya, itu tajuknya kalau enggak salah tentang apa ya, udah 1000-an judul sih, aku lupa ya, aku lupa, tanya senior ya, judulnya sudah ada. Nah, sekarang ini Kristus, di sini Al-Masih, ini juga dari Gerika, kalau ini dalam Arobiun ya, sama-sama ya, sama-sama merujuk pada Mesias. Jangan Mesias dulu lah ya. Mes gini tulisannya. Nah, gitulah ya. Jadi yang ini Gerika itu Yunani ya. Yang ini Arobiun. Yang ini Ibraniun gitu. Supaya kita tahu nanti ya, bilang Kristus, bilang Al-Masih, bilang Nesia, itu satu bahasan yang sama gitu ya, supaya kita tahu. Nah, nanti baru ini orang nyebutnya Mesias. Betul ya. Artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi. Gitu ya. Mesias itu yang diurapi. Sebagai apa? Dia dikatakan ya di sini adalah wakil. Bukan Allah. Wakil Allah. Wah, habis semua tuh. Coba cari lagi yang hitam. Wakil Allah ya. Apa? Oh, biru adanya ya, nggak apa-apa. Ini aja kalau gitu. Wakil Allah ya. Wakil Allah itu yang membawa keselamatan. Keselamatan. Nih. Ini petanya, pahami dulu. Petanya seperti ini. Ya. Ini sudah mau masuk asar ya. Petanya seperti ini, pahami dulu. Ya. Jadi Kristus
Al-Masih, ya, ini Arabiun, ini Genika, sumbernya itu dari ini. Mesiak, Ibraniun ini. Baru kemudian kita kenal sebagai Mesias. Yang diurapi. Tapi jangan sampai salah, ya. Yang diurapi itu nanti jangan kamu kira itu sama dengan istilahan baptis. Ya, baptis. Baptisium dicelupno ke dalam air. Meskipun nanti dalam fikih Kristen itu beda-beda, ada yang dipercikan air gini. Itu masalah fikih lah, masalah lain. Tapi jangan sampai engkau kira bahwa Mesias yang diurapi itu sama dengan peristiwa pengurapannya itu sama dengan baptis. Enggak. Beda-beda ya. Baptis itu penyucian dosa, gitulah gampangnya. Sehingga ketika Yesus dibaptis ya dia punya dosa. Jadi jangan ngomong Yesus enggak punya dosa. Terlepas besar atau kecil dia punya dosa. Jadi kalau ngomong bahwa hanya orang yang tidak punya dosa lah bisa menembus dosa, ngomong kosong. Kenapa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Karena ada dosa. Sekecil apapun tetap aja ada dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ya, ini ya petanya ya. Seperti itu. Terus nanti ya, cukup nggak sih? Islam itu mengakui itu nanti ada di sini ya, Quran surat banyak sih, aku kasih 4 aja ya. Surat Ali Imran ya, Ali Imran surat yang ketiga ayat yang ke-45. Ya, ada lagi Quran surat An-Nisa yang keempat ayatnya 157. Ada nanti Quran surat tetap Nisa surat yang keempat ayatnya 171. Ya, ada lagi Quran surat An-Nisa. Di An-Nisa saja dia paling tidak 3 kali. Ya, An-Nisa yang keempat 172. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Nanti cari ada lain di surat-surat lain, 4 ini cukup lah. Di mana Al-Quran menyebutnya sebagai Al-Masih. Ini supaya teman Kristen juga tahu, ya. Gak ada urusan bagi Islam tentang Al-Masih, itu clear sudah. Ini Al-Masih. Ya. Ini ada di 1 surat, 2 surat, 3 surat, 4 surat. Nanti silakan di explore banyak lagi, ya. Gitu. Oke. Ini ya. Ini perspektifnya seperti ini. Tuh. Di sini nampak tuh, sulap. Sini. Nah. Ya, kalau kita lihat dari ini Qur'ani ya. Sekarang Injil seperti apa berbicara tentang itu. Kita bisa lihat ini tentang pengurapan ya. Ini. Masih itu ya. Di sini ada Matius ya. Matius, ada Markus. Matius dan Markus ini Injilnya saling copy paste, nggak tahu mana yang mencomot ya. Matius mencomot Markus atau Markus mencomot Matius. Nanti yang agak lain beda tuh Yohanes dan Lukas kadang-kadang tampil beda. Yohanes ya. Ya. Ini ada di Matius 26 ya. Ayatnya itu 6 sampai 13. Sementara di Markusnya di 14 ya, ayatnya 3 sampai 9. Kemudian di Yohanes itu ayatnya 12 ya. 12 1 sampai 8. Ini menceritakan tentang siapa yang mengurapi Yesus. Ya. Jadi Yesus diurapi ya, seperti upacara pengurapan itu ya. Karena dia
diakui sebagai wakil Allah yang membawa keselamatan. Siapa yang mengurapi Yesus? Ini nggak kompak, ya, nggak kompak Injil. Di sisi lain ada Lukas. Lukas 7:36 ya, Lukas 7:36. Nah, untuk menghindari pertentangan antar ayat, maka mereka sudah mengatakan bahwa peristiwa pengurapan yang ada di Lukas itu tidak linier dengan yang ada di Matius, Markus, Yohanes. Ini bertentangan. Ya. Jadi peristiwa pengurapan di Lukas dengan di Matius, Markus, Yohanes ini bertentangan. Maka mereka melakukan pembelaannya dengan cara mengatakan ini dua peristiwa yang berbeda. Meskipun sama-sama pengurapan. Ya. Ya silakan saja, enggak apa-apa. Boleh saja begitu ya. Gitu. Ya, jadi dua peristiwa yang berbeda. Sudah azan, aku mau sholat dulu ya, nanti kita lanjutkan. Berapa lama ini deh? 26, bisa nggak selesai nanti ya. Oke, aku lanjutkan nanti setelah aku sholat asar berjamaah ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah usai ba'da sholat asar, kita lanjutkan lagi kajian kita untuk menuntaskan satu tajuk ini ya. Aku review sejenak ya. Seger baru wudhu, sholat asar ya. Terus kita lanjut. Jadi efek lain dari wudhu itu apa? Menyegarkan. Nanti setelah ini ada kajian lagi, jadi nggak bisa lama-lama ini ya. Oke, aku review sejenak ya. Jadi Al-Quran itu juga memberikan apresiasi bahwa Yesus atau yang kalian sebut Isa itu memberikan apresiasi tentang Mesias. Ada di Quran surat ketiga Ali Imran ayat 45, surat keempat An-Nisa ayat 157, surat keempat An-Nisa ayat 171, surat An-Nisa ayat surat keempat An-Nisa ayat 172, dan masih banyak lagi, bahwa Al-Quran itu memberikan sebuah apresiasi, penghormatan gitulah ya, bahwa Kanjeng Nabi Isa itu ya Mesias. Jadi nggak ada problem dalam Islam. Si Islam sendiri mengakui gitu loh. Ini teman-teman Kristen biar tahu. Jadi Islam tuh menghormati Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus Kristus. Kalau Al-Quran menyebutnya Isa Al-Masih. Nah ini kan Al-Masih Kristus, sudah aku jelaskan tadi, berasal dari ini, kemudian dijelaskan sebagai Mesias. Yang diurapi yaitu wakil Allah yang membawa keselamatan gitu. Ya, jadi nggak ada masalah dalam Islam. Oke. Aku bilang nggak ada masalah, artinya menerima, memberikan apresiasi bahkan. Ya. Sementara kita lihat di dalam Injil. Injil itu terjadi dua informasi yang berbeda. Salah satu sisi Lukas berdiri sendiri dengan percaya dirinya. Di sini yang mengurapi Yesus itu katakanlah pelacur. Ya, atau kupu malam istilah kita ya, kupu malam. Sementara di sini tidak dijelaskan pelacur atau bukan pelacur, sehingga dari segi itu ini terjadi tubrukan itu ayat ya, mana yang benar nggak tahu, tubrukan ya. Berikutnya untuk menghindari itu maka dibikinlah sebuah apologet bahwa ini itu berdiri sendiri, tidak terpengaruh dengan yang ini. Ini dua peristiwa yang sama. Yang tiga ini ya, 1, 2, 3, 4 ini
Matius, Markus, Yohanes peristiwa yang sama di satu sisi, ini peristiwa yang berbeda di satu sisi lain. Jadi supaya nggak tubrukan. Ya kalau memang begitu ya nggak apa-apa, silahkan saja. Bukan hanya masalah siapa yang mengurapi loh ya. Nanti juga terjadi perbedaan atau Yudas atau Petrus yang protes terhadap peristiwa peminyakan itu, pengurapan itu. Nggak sama. Tapi itu hal lain lah ya. Aku mau bidik yang perempuannya. Kalau di sini disebut perempuan, di sini disebut perempuan. Baru di sini disebut dia Maria. Ya. Maria. Kalau mau cari-cari informasi, ada buku yang menulis di sini disebut pelacur. Inilah upaya untuk mendiskreditkan Maria Magdalena. Kalau di sini nggak jelas dia perempuan. Nah, perempuan kan banyak, perempuan yang mana? Baru di sini Maria muncul. Artinya sebetulnya dalam ketiga catatan Matius, Markus dan Yohanes pun sudah terjadi benturan, tabrakan. Karena di sini disebut perempuan. Ya perempuan yang mana? Dia masih universal, belum spesifik. Kalau di sini baru spesifik Maria, yang nanti kita kenal sebagai Maria Magdalena. Ini sebetulnya semua ini tubrukan ayatnya. Ya, itulah yang namanya hadis ya seperti itu. Makanya ini levelnya hadis. Kalau kita mau cari yang sedikit sekali tubrukannya, benturannya sedikit, yaitu Matius dan Markus ini. Kalau sama Yohanes sebetulnya sudah beda. Di sini perempuan, di sini Maria. Maria pasti perempuan belum tentu Maria. Di sini disebut pelacur lagi. Inilah upaya untuk mendiskreditkan Maria Magdalena. Kenapa demikian? Dalam hukum Yahudi itu ketat banget, perempuan dan laki-laki tidak boleh bersentuhan, bukan muhrim. Mereka ketat. Nah, yang namanya mengurapi, kalau kita lihat, kita baca itu sampai rambut-rambutnya, sampai kaki-kakinya dikasih minyak itu kan, berarti kan menyentuh. Nggak mungkin yang menyentuh itu kalau bukan istrinya. Itu loh masalahnya. Cuman di sini langsung dibabat pelacur. Perempuan, Maria Magdalena di sini muncul sebagai Maria. Nggak tegas. Ya. Jadi kalau berbicara Yesus apa diurapi? Iya diurapi, tetapi ini peristiwanya bukan peristiwa pengangkatan sebagai wakil Allah kalau kita lihat ya. Ini yang kita lihat di sini ada pelacurnya, ada perempuannya, baru disebut Maria. Itulah kalau kita berbicara tentang pengurapan. Maka nanti ada istilah jual minyak urapan. Ya. Sudah clear di sini ya. Baru aku sekarang akan menjawab dari layar kita ini. Oke, aku jawab. Dari layar OH ya. Layar OH tempatnya di mana ya? Ini ada jabu mulai dokon matu awateh. Itu bahasa Batak tuh ya. Gus, terlepas sampean percaya atau tidak percaya Mesias, atau tidak percaya Yesus adalah Mesias, ini koma, tapi aku stop di sini dulu. Aku sudah jawab. Al-Quran mengapresiasi Yesus sebagai Mesias. Itu jawabku, ya. Aku Islam, nggak mungkin aku berani melanggar Al-Quran. Ya. Itu jawabku. Nah sekarang kamu bisa pikir sendiri. Artinya tidak mungkin aku tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Jadi kalau kamu tahu dalam perspektif Islam, belajar Islam kan tidak apa-apa. Aku belajar Yahudi, belajar Nasrani, belajar Kristen, belajar Hindu, belajar Buddha, tidak apa-apa. Kamu belajar Islam. Kalau kamu tahu Islam, kamu nggak akan mengatakan begini. Karena Islam itu memberikan apresiasi penuh bahwa Yesus adalah Mesias yang disebut dengan Isa al-Masih. Ya. Jadi
Pernyataan seperti, Gus terlepas sampean percaya atau tidak percaya, ya jelas percaya aku. Jadi kalau Yesus Mesias itu aku percaya. Itu jawabku ya. Kemudian selama bangsa Israel masih ada Mesias yang diharapkan. Iya. Karena Israel menolak kemesiasan Yesus. Itulah tegar tengkuknya Israel. Karena terjadi miscommunication. Di salah satu sisi tua-tua Yahudi itu tidak mau digeser oleh kebesaran Yesus. Akhirnya melahirkan dengki. Ini orang harus dihabisi. Aku sudah jelaskan kemarin. Itulah awal mula lahirnya sebuah upaya penyaliban Yesus. Jadi Yesus itu disalib karena dengki. Bukan karena untuk menebus dosa manusia. Ya, jadi salah satu penyebab kenapa Yesus ditolak karena tidak mau. Zona kemapanan tua-tua Yahudi itu tidak mau terganggu dengan kehadirannya Yesus yang memang itu spektakuler. Kalau dibiarkan Yesus itu semakin lama semakin banyak pengikutnya. Maka tua-tua Yahudi dengan kedengkiannya ini orang harus dihabisi, gitu loh. Ya. Di sisi lain terdapat miscommunication. Yang diharapkan Mesias oleh orang-orang Yahudi itu adalah Mesias politis yang bisa membebaskan mereka dari jajahan Romawi sebagaimana Musa membebaskan nenek moyang mereka dari jajahan Firaun. Itu masalahnya. Maka mereka tolak. Tapi sebetulnya kalau Yahudi ini sabar saja, sebetulnya keinginan mereka supaya mendapatkan Mesias yang melepaskan dari kungkungan Romawi itu akan bisa dilakukan Yesus. Karena pemimpin teologis itu nanti akan sekaligus menjadi pemimpin politis. Karena aku sudah bilang, tidak ada namanya nabi itu tidak berhadapan dengan kekuasaan. Mesti berhadapan dengan kekuasaan. Ya. Kanjeng Nabi Ibrahim dengan kekuasaannya Namrud, Bapak Abraham. Kanjeng Nabi Musa dengan kekuasaannya Firaun. Kanjeng Nabi Isa kekuasaannya Romawi. Kanjeng Nabi Muhammad kekuasaannya Arab Jelebo jahiliyah. Jadi tidak ada nabi itu yang tidak berhadapan dengan kekuasaan. Cuman karena perilaku Israel seperti itu, dia ujuk-ujuk langsung aja tolak. Karena ada kepentingan lain, kemapanannya tidak mau diganggu sebagai sosok yang berpengaruh dalam sosial masyarakat Yahudi dengan kehadirannya seorang tokoh baru yang namanya Yesus. Ya, Romawi juga begitu, nggak mau Yesus tumbuh karena nanti akan mengganggu kekuasaannya sebagai penguasa, sebagai penjajah di tanah Israel gitu. Ya. Oke. Terus kamu bilang, jadi gini, Israel itu, Yahudi itu ya sekarang masih mengharapkan Mesias. Karena dia menolak Yesus gitu loh ya. Oke. Terus begini, tidak mungkin kita berharap penuh pada Petrus. Waduh, kamu itu kebangetan. Aku yang orang Islam saja cukup ya berharap pada Petrus itu sudah bisa mengenal Yesus dengan baik. Ya. Sama Petrus saja kita taat saja apa kata-kata Petrus ketika dia ditanya oleh Yesus tentang siapa menurutmu aku ini, itu sudah selamat sudah. Ya, kok kamu yang Kristen justru meragukan Petrus? Ya kembali lagi karena tidak sesuai dengan kredo keimanan dogma yang kamu terima kan. Karena kamu ingin Yesus jadi Allah. Makanya kamu mengatakan tidak mungkin kita berharap penuh pada Petrus. Kalau menurutku ya sangat mungkin. Petrus saja itu sudah cukup. Kalau memang masih kurang ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya berharap pada Petrus saja untuk mengenal siapa Yesus sudah cukup. Karena jawaban Petrus itu diterima oleh Yesus. Bukan ditolak. Jangan. Jawabanmu salah. Kan nggak begitu. Justru Yesus mengamini. Lah kok di sini dikatakan tidak mungkin kita berharap penuh kepada Petrus. Kalau aku ya mungkin saja. Kamu tidak mungkin karena kamu ingin mempertahankan dogma bahwa Yesus adalah Allah. Kan di sana. Aku sudah bilang yang membuat kita bodoh itu dogma dan cinta.
Dia sudah nggak bisa melihat benar salah. Ya, apapun adanya ya dibela saja mesti salah. Karena sudah terjerat dogma, terjerat cinta seperti itu. Ya, coba lepaskan dogma dalam kerangka berpikirmu, taat terhadap omongan Petrus ketika menjawab pertanyaan Yesus. Selamat kamu. Ya. Oke. Tapi pada perkataan Mesias, lah iya perkataan Mesiasnya apa? Mesiasnya kan sudah menjawab si Yesus. Oke. Bolehlah kita mempercayai kata-kata Petrus? Bukan boleh, sangat boleh aku bilang, ya. Yang dikatakan bahwa Petrus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Tapi haruslah kita dengar juga kata Yesus. Bila perlu doa agar Allah bukakan pengertian setiap perkataan Yesus. Walaupun mungkin harus puasa beberapa hari, perlu berdoa, berpuasa 40 hari. Kalau minta langsung kepada Allah, ya silakan saja. Kalau aku tidak perlu itu. Tidak perlu, karena bagiku Alkitab itu sudah cukup untuk mengenal siapa Yesus dengan cara mengikuti penjelasan Petrus. Ngapain juga pakai puasa yang 40 hari lah, yang berdoa lah. Terlalu bertele-tele. Terus kamu bilang, bila perlu doa agar Allah bukakan pengertian setiap perkataan Yesus. Ya Yesus kan sudah mengatakan bahwa apa yang dikatakan Petrus itu benar, bahwa dia Mesias. Terus apanya lagi masalah? Kok harus berdoa 40 hari puasa? Ya. Nggak tahu, kamu meragukan Petrus. Aku enggak. Jangan lupa juga bahwa Yesus ditanya Petrus, dibalas bahwa Petrus percaya Yesus itu Mesias. Iya, betul. Yes, Petrus tuh percaya kalau Yesus itu Mesias. Itulah yang harus kita teladani. Jadi kajianku kemarin sama saat ini sebetulnya untuk mengatakan bahwa inti poinnya Yesus itu bukan Allah. Gitu loh. Dengan cara menapaktilasi apa yang Petrus katakan ketika dia ditanya oleh Yesus. Intinya di situ. Kalau yang lain-lain itu bunga rampai lah, tambah-tambahan saja. Ya. Jadi kalau kamu bilang, jangan lupa bahwa Yesus ditanya Paulus dan dibalas bahwa Petrus percaya Yesus itu Mesias. Ya benar, ya kamu harus percaya. Petrus, apa yang dikatakannya, jangan meragukan seperti tadi, tidak bisa berharap penuh. Ya, Petrus bilang Yesus Mesias, itu kamu harus percaya. Makanya jangan percaya kalau Yesus itu Allah, karena Petrus tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah. Tuh, ya. Kalau kamu bilang yang lebih lanjut, Matius ditulis kok bahwa Mesias itu yang akan duduk di sebelah kanan Allah. Itu sudah kita bahas. Itu ayat tambahan. Tahu? Ya. Apa Matius itu bisa lihat Allah kok dia tahu di sebelah kanan Allah? Kan tidak bisa. Itu ayat tambahan, itu ceritanya nantilah ya. Kamu pelajari di video-video kemarin, tanya sama senior, sudah kita bahas itu. Kalau ada orang bilang duduk di sini sebelah kanan Gus Betik, kok tahu sebelah kanan Gus Betik? Berarti dia bisa lihat Gus Betik dong. Nah, Matius itu apa? Bisa lihat Allah. Jadi peristiwa itu peristiwa dalam ayat-ayat yang ditambahkan, itu nanti bahasanya tersendiri ya. Intinya sekarang kita mau mengatakan bahwa Yesus itu Mesias, bukan Allah, itu loh. Matius 22:41 sampai 46. Apa ini intinya? Aku buru-buru karena ini mau berangkat, ada kajian ini ya. Apa ini? Intinya apa ini? Ketika orang Farisi, iya kenapa orang Farisi? Terlalu panjang ya. Pengakuan Petrus 16, 15 sampai 16. Nah, itu sudah kamu baca sendiri itu. Ada nggak Petrus ngaku bahwa Yesus itu Allah? Nggak ada ya. Terus pertanyaanmu, jadi apa salah jika kami lebih percaya kepada Sayyidina Isa Al-Masih yang disebutkan berulang-ulang akan menderita dan dibangkitkan pada hari ketiga? Soal kamu percaya terhadap Isa Al-Masih itu silahkan saja ya. Aku tidak pernah menyalahkan, tapi ketika kamu mengatakan menderita akan bangkit di pada hari ketiga, itu salah. Karena Islam menolak penyaliban. Adanya menderita dan bangkit itu bola salju dari penyaliban. Kalau Islam menolak penyaliban, artinya dia tidak menderita dan tidak bangkit di hari ketiga. Tapi untuk hal-hal lain kamu percaya kepada Sayyidina Isa, itu harus. Bukan tidak boleh. Bukan salah.
Cuman percaya yang seperti apa? Kalau kamu percaya dia menderita, dia bangkit dari ketiga, itu tidak diterima dalam kerangka berpikir Islam. Gitu loh ya. Yang mana berulang-ulang bahwa anak manusia yang setelah dimuliakan akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Itu sudah aku komentari lah ya. Terlalu lebay. Itu ayatnya ayat tambahan. Itu videonya sudah ada, tanya sama seniormu. Kita sudah bahas. Duduk di sebelah kanan Allah itu ya. Dan aku menolak penyalipan. Lihat ada tuh 11 seri Kanjeng Nabi saya tidak turun lagi. Ya. Di situ aku berhadapan dengan mainstream Islam, berhadapan dengan Kristen apalagi. Tidak ada ceritanya orang naik ke surga turun lagi. Seperti naik lift itu tidak ada. Ya. Bagaimana proses itu terjadi, sudah aku ceritakan di videonya, silakan tonton. Itu dari aku untuk laiku ya, dan aku ucapkan terima kasih. Mau lihat godang tuh hamuna sude ya teh. Mau lihat godang ya. Jadi intinya kajian kita stressingnya Yesus Mesias, yes. Tetapi bukan Allah. Itu aja ya. Sampai di sini dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seluruh saudara-saudaraku ya, jaga iman Islam ya. Al-Qur'an, Kanjeng Nabi, Allah menjadi milikmu yang paling dalam. Tetapi jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Sebagai contohnya, aku menghormati kerangka berpikir, aku menghormati keimanan dari saudaraku ini Lai OH ya. Kalau sudah tahap iman itu harus dihormati, karena iman itu nggak bisa didiskusikan. Tapi dalam kerangka berpikir kita bertarung. Ya Lai, Ibu Todo, Ahaudokon, ate, mulai ate. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbil alamin.